Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Syifa Aniswani, 6 PK, kelas 6 PKIC, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar tasawuf. Dapat kita lihat ya. Yang pertama, di sini ada peta konsep. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peta konsep tersebut. Di bagian yang pertama terdapat pengertian tasawuf, yang kedua ada sejarah tasawuf, yang ketiga ada epistemologi tasawuf, yang keempat ada kualifikasi tasawuf amali dan dan tasawuf falsafi, dan yang terakhir ada relasi akhlak dan tasawuf. Yang pertama ada pengertian tasawuf. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian tasawuf itu secara lughat dan juga secara istilahi atau secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua ada sejarah tasawuf. Nanti kita akan membahas bagaimana pemicu daripada munculnya tasawuf dan juga di tasawuf itu sejak kapan ada gitu ya. Kemudian yang ketiga ada epistemologi dari ilmu tasawuf tersebut, yaitu di situ dimana dalam epistemologi tasawuf tersebut itu pada intinya nanti epistemologi tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian diri dan melaksanakan amal-amal yang baik. Yang keempat ada kualifikasi tasawuf amali dan falsafi, dimana nanti kita akan membahas tentang apa itu tasawuf amali dan apa itu tasawuf falsafi. Kemudian yang terakhir ada relasi akhlak dan tasawuf. Nanti kita akan membahas hubungannya akhlak dan tasawuf itu bagaimana, persamaannya itu bagaimana. Kemudian dari akhlak dan tasawuf tersebut kita dapat membedakan perbedaan antara keduanya. Kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Kita klik bagian sini, bagian pengertian tasawuf ya. Ya, sudah muncul di sini ada pengertian tasawuf secara lughat atau bahasa, secara istilah dan secara istilah. Yang pertama secara bahasa dulu. Secara bahasa, pendapat oleh Harun Nasution itu mengklasifikasikan ada 5 istilah ya. Yang pertama adalah as-sufah, al-sufah, yaitu dimana kata al-sufah tersebut itu diambil dari ketika para sahabat dari kaum Ansor yang ikut berhijrah ketika itu, yaitu dari Madinah menuju ke Mekah. Itu al-sufah namanya, atau ahli sufah kalau kita kenal itu dengan ahli sufah. Yang kedua itu adalah sof ya. Sof itu artinya barisan. Barisan itu mengapa dinamakan barisan? Karena dulu para ahli sufah itu dulu adalah menginap di serambi Rasulullah, serambi rumah Rasulullah, di mana serambi rumah Rasulullah tersebut itu adalah berjejeran langsung dengan masjid. Dan ketika sholat, para ahli sufah tersebut itu pasti dalam barisan yang pertama, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga itu suci, artinya orang-orang ahli sufah tersebut itu suci gitu ya. Dulu itu suci. Sopos yang keempat itu adalah sopos. Sopos ini diambil dari dari bahasa Yunani yang artinya itu hikmat gitu. Dan yang terakhir yang kelima itu ada suf ya, atau kain wol. Mengapa dinamakan dengan kain wol? Karena dulu ketika Rasulullah para sahabat Ansor itu menginap di serambi Rasulullah itu sangat dingin, karena keadaan kota Mekah itu sangat dingin. Maka dari itu beliau semua itu menggunakan kain wol atau suf, dengan nama kata lain itu suf, untuk sebagai penghangat tubuhnya. Setelah kita ketahui tadi pengertian tasawuf secara bahasa, mari kita lihat secara istilah. Secara istilah dapat kita simpulkan bahwa intinya dari tasawuf tersebut itu adalah salah satu jalan ya untuk
mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan mempraktekkan konsep-konsep yang ada di dalam tasawuf, ya. Mengarahkan manusia atau yang melaksanakan tasawuf sufi, ya, seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya itu seorang sufi itu mendekatkan diri dengan penyucian diri dan juga melakukan amaliyah yang baik. Itu tasawuf secara istilah. Ya, kita kembali dulu. Menginjak yang kedua, kita akan mempelajari tentang sejarah tasawuf. Ya, kita mencet sini. Sejarah tasawuf. Yang pertama, pemicu munculnya tasawuf. Yang pertama itu ada pengalaman pahit umat yang terpinggirkan, sehingga mereka menempuh perjalanan yang tidak biasanya dilakukan kebanyakan orang. Itu yang pertama. Jadi mungkin banyaknya pengaruh dari luar yang menyebabkan orang-orang Islam itu menjadi terpinggirkan atau menjadi tidak enak. Akhirnya beliau menempuh perjalanan yang tidak biasanya dilakukan oleh orang-orang biasa. Yang kedua adalah kesamaan aksetis dengan agama lain, yaitu mereka memberikan model yang sesama dengan model yang ada di dalam Islam. Artinya mereka itu mengadopsi dari lain agama yang diterapkan dalam agama Islam. Itu tasawuf, ya. Yang selanjutnya adalah penyebab munculnya tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf itu muncul itu karena ajaran Islam yang memiliki wilayah kajian khusus yang berada di luar kajian ilmu fikih dalam berbagai halnya, ditampilkan dalam bentuk yang implisit atau tidak eksplisit, gitu ya. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua itu adalah tasawuf itu muncul berawal dari pola hidup dalam bentuk zuhud, ya, zuhud Nabi dan para sahabatnya yang dipandang memiliki sifat semacam ini. Zuhud itu artinya kita menjauhi perkara dunia, dari gemilaunya perkara dunia, yang intinya kita itu harus prihatin atau tidak hubud dunia terhadap dunia, tidak cinta kepada dunia, intinya seperti itu zuhud. Ya, mungkin para nabi dan para sahabatnya dulu itu memiliki sifat zuhud yang tinggi, jadi tasawuf itu tercipta awal mula itu dari sebab tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi tasawuf. Epistemologi tasawuf atau sumber dari pengetahuan atau asal mula, struktur atau valid tidaknya suatu pengetahuan tasawuf tersebut, ya. Nama tasawuf al-akhlaqi, yaitu tasawuf adalah mendapatkan jalinan koneksi dengan Tuhan sehingga merasa dan sadar berada di hadirat Tuhannya, yaitu seorang itu mendapatkan langsung koneksi atau kita itu terjalin suatu hubungan sehingga kita sadar dan berada di hadirat Tuhan. Atau biasanya itu kita tahu bahwa namanya ihsan, ya. Ihsan itu seakan-akan biasanya prakteknya itu ketika kita sholat, ya. Mungkin seperti itu, sholat. Ihsan itu kita harus seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa kita melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Yang kedua adalah tasawuf amali, yaitu hasrat mendekatkan diri kepada Allah adalah tujuan pokok dari sufi dan keinginan yang manusiawi. Akan tetapi tidak semua orang bisa melakukannya, tidak tahu jalan yang ditempuh dan tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendekatkan dirinya. Itu tasawuf amali, ya. Terus yang ketiga ada tasawuf falsafi, itu konsepsi ahli tasawuf tentang Tuhan merupakan perkembangan lanjut dari pemikiran mutakalimin dan filosof, ya. Artinya konsepsi ahli tasawuf tentang Tuhan, ya, tasawuf tentang Tuhan ini merupakan perkembangan selanjutnya atau perkembangan lanjut dari pemikiran para mutakalimin atau orang-orang yang berbicara dan juga para filosof
filsuf-filsuf yang lain itu. Selanjutnya adalah klasifikasi amali dan falsafi. Langsung saja. Yang pertama ada tasawuf amali. Tasawuf ini merupakan cara bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, tasawuf amali ini merupakan tasawuf yang meyakini tentang adanya guru atau mursyid ya, sebagai petunjuk. Ya. Karena seorang dikatakan itu barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan gitu ya. Petunjuk untuk kita sebagai agar lebih dekat dengan Tuhannya. Dan bukan lebih dekat saja, artinya lebih mudah kalau kita itu mempunyai mursyid atau mempunyai guru. Nah, tasawuf amali ini itu mempraktekkan dalam kelompok tarekat ya. Tarekat itu biasanya ketika kita mempunyai guru, itu kita ketika bertasawuf itu harus bertorekoh. Torekohnya tergantung apa torekoh. Nanti banyak imam-imam di dalam tasawuf, torekohnya siapa dan siapa. Tokoh-tokohnya ada. Kemudian ada tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi ini atau karakter neosufisme. Nah, tasawuf ini berpusat pada pengamatan kepada rekonstruksi ya, sosial moral masyarakat muslim. Biasanya tasawuf falsafi ini itu bersifat individual ya, dan hampir tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan bahas relasi akhlak dan tasawuf, atau hubungan antara akhlak dan tasawuf. Yang pertama, akhlak ini adalah menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf dan tidak bisa terpisah karena kesucian hati dan membentuk akhlak yang baik pula. Artinya, ketika kita akan bertasawuf, tentunya kita harus mempunyai akhlak yang baik. Ketika akhlak kita itu buruk, maka tasawuf kita yang kita akan bertasawuf itu tidak akan terjadi yang namanya tasawuf. Yang kedua, hubungannya adalah akhlak dan tasawuf ini sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Akhlak ya nantinya berujung cinta dan taat kepada Allah. Tasawuf pun sama-sama nanti hasilnya adalah kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Relasi yang ketiga, itu akhlak dan tasawuf itu sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Artinya, ketika kita berakhlak dan bertasawuf, kita akan ditujukan kepada kemuliaan akhlak, akhlakul karimah, dan juga kebersihan jiwa. Bukan hanya secara zahir saja kita mempunyai akhlak yang baik, akan tetapi jiwa kita, hati kita, dalam diri kita itu harus mempunyai jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kemudian relasi yang keempat itu adalah akhlak dan tasawuf itu sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, tentunya akhlak dan tasawuf ini mengajarkan bahwa kita itu ingat dengan dunia dan akhirat. Karena di dunia itu seperti ini, di akhirat harus seperti ini. Next, di sini ada perbedaan, masih relasi akhlak dan tasawuf ya. Ada perbedaan akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri itu adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir, agar selalu ingat kepada Allah, kepada Tuhannya, sehingga tidak tergiur dengan duniawi gitu ya. Atau kita itu bisa mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu kita meninggalkan daripada cinta atau perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi, ataupun dalam kata lain itu kita melaksanakan perkara dunia, akan tetapi kita itu tidak terlalu berbawa kecintaannya kepada dunia seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu adalah akhlak itu adalah sebagai refleksi dari penerapan ilmu tasawuf, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita itu sama dengan perilakunya Rasulullah. Artinya akhlak tersebut itu adalah sebuah refleksi ya dari ilmu tasawuf, yang nantinya itu kita berpacu ataupun mengikuti terhadap akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah
yang sangat baik. Ya mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa in wajadtum minni aswaf hiya min fadli rabbina wa in wajadtum minni al akhta hiya min naqaisi nafsina. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.